Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak di rumah sehat, Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Nah, anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang permainan kasti. Nah, anak-anak tentu sudah mengenal ya permainan kasti. Dan di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang materi variasi gerak dasar lokomotor yang ada pada permainan kasti. Nah, variasi geraknya apa saja anak-anak sekalian? Nah, anak-anak harus mengetahui dulu ya tujuan pembelajarannya agar anak-anak nanti bisa mengejar atau mendapatkan materi ya sesuai dengan tujuan yang ada di sini. Yang pertama, setelah belajar di sini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Dan yang kedua, anak-anak nanti bisa mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor pada permainan kasti. Ini dua tujuan pembelajarannya anak-anak. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran ini tentu anak-anak mengerti ya, kita akan belajar tentang gerak lokomotor. Nah, sebelum kita memulai ya, anak-anak masih ingat arti atau pengertian dari gerak lokomotor? Ya, bagus sekali. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan ciri atau didapati berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, contohnya berlari, melompat, ya, dan sebagainya. Nah, tentu di sini kita berbicara tentang variasi gerak pada permainan kasti, maka kita akan pelajari berbagai jenis variasi yang ada pada permainan kasti, tentunya gerak lokomotornya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah untuk jalan dan lari pada permainan kasti. Nah, anak-anak, pada permainan kasti itu kita mengenal ada tempat berhenti ya. Ada tempat yang biasa kita sebut dengan tiang perhentian ya atau bendera. Dalam pembelajaran ini Pak Guru sudah siapkan bendera seperti ini ya. Nah, biasanya dalam permainan kasti ini kita harus berlari menuju ke bendera ini ya. Nah, untuk berlari menuju ke bendera ini, anak-anak bisa melakukan gerakan dengan berlari ya, berlari dengan cepat ya tentunya, atau anak-anak juga bisa berjalan ya seperti ini. Nah, begitu anak-anak. Dan kedua jenis jenis variasi gerak lokomotor ini untuk jalan dan lari ini, kegunaannya disesuaikan dengan kondisi permainan. Jika anak-anak perlu menuju ke tiang perhentian ya, maka anak-anak harus berlari dengan cepat apabila waktu atau lawan telah bersiap mau melempar anak-anak dengan bola. Tapi jika bola didapati masih jauh, maka anak-anak bisa berjalan sambil menghemat tenaga. Ya. Ini untuk variasi yang pertama, jalan dan lari anak-anak. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu untuk lari dan lompat anak-anak. Nah, jadi dalam berlari menuju ke tiang perhentian, anak-anak bisa sambil melompat ya. Seperti ini melompat. Nah, seperti ini. Tujuannya apa anak-anak? Kenapa harus berlompat sambil berlari? Yaitu
lompatan ini bisa anak-anak gunakan untuk membantu anak-anak dalam menghindari lemparan bola agar tidak mengenai anak-anak ketika berlari. Jadi ketika dilempar bola, anak-anak bisa melompat atau menghindar sehingga bola tidak mengenai anak-anak tersebut. Ya. Ini untuk variasi gerak lokomotor yang kedua. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Baik, jika paham, kita lanjutkan untuk variasi yang ketiga adalah lari zigzag. Di sini Pak Guru sudah siapkan kerucut atau media untuk anak-anak lari zigzag atau lari berkelok-kelok ya. Jadi, anak-anak bisa berlatih untuk gerak lokomotornya dengan lari zigzag seperti ini. Nah, tujuannya apa anak-anak harus lari zigzag pada permainan kasti ini? Kenapa harus dilatih atau variasi gerak lokomotor zigzag ini? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, bagus sekali. Jadi, tujuannya agar anak-anak bisa menghindari atau mencari ruang untuk berlari menuju ke tiang perhentian. Ibaratnya di sini kerucut adalah lawan atau mungkin tim penjaga yang bersiap untuk menangkap bola atau menerima operan dari lawan sehingga anak-anak bisa berlari menghindari seperti ini. Nah, begitu anak-anak untuk lari zigzag ya. Nah, demikian untuk berbagai variasi gerak lokomotor pada permainan bola kasti. Coba anak-anak, apakah anak-anak ada contoh lain ya gerak lokomotor pada permainan kasti selain 3 jenis tadi ya, selain jalan lari, kemudian lari lompat dan lari berkelok-kelok. Coba kalau ada anak-anak sebutkan di komentar di bawah ini ya. Itu. Dan jika anak-anak kesulitan dalam belajar ini bisa ditanyakan pada kolom komentar juga ya. Nanti Pak Guru akan jawab. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang materi variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan bola kasti. Jadi materi ini merupakan materi yang kedua untuk permainan bola kasti, di mana materi pertama adalah gerak lokomotor dan yang kedua adalah sekarang ini ya non-lokomotor. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif pada permainan bola kasti. Tentunya ini semua adalah permainan bola kecil. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum itu silahkan disimak dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan kasti. Nah, itu tujuan pembelajarannya anak-anak. Mari langsung saja kita memulai ya untuk gerakan atau jenis variasi gerak non-lokomotor pada permainan kasti. Nah, sebelum kita mulai tentu anak-anak masih ingat ya, gerak non-lokomotor itu gerak yang seperti apa? Ayo, apa? Ayo. Bagus sekali. Gerak non-lokomotor itu gerak yang dilakukan di tempat ya, tanpa ada perpindahan tempat, atau anak-anak bergerak dengan berpusat pada tubuh anak-anak ya. Nah, dalam permainan kasti kita bisa lihat yang pertama ini adalah menekuk kaki dan tangan. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa lihat contoh berikut ya. Ini adalah sikap atau posisi awal untuk bersiap melempar ya. Kemudian anak-anak bisa menekuk kaki dan tangannya ya. Kaki dimajukan ke depan dan tangan ditekuk seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu gerakan untuk persiapan apa anak-anak? Ya, bagus sekali, persiapan melempar bola ya. Nah, kita ulangi lagi ya anak-anak untuk gerakan menekuk kaki dan tangan
ya. Jadi posisi bersiap seperti ini, kemudian anak-anak seolah-olah akan melempar bola, yakni menekuk kaki dan tangan seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak untuk jenis variasi gerak non-lokomotor yang pertama. Kita lanjut sekarang untuk variasi gerak yang kedua, yaitu memutar badan dan mengayunkan tangan. Seperti apa gerakannya? Hampir sama dengan gerakan pertama tadi anak-anak. Hanya di sini ada sedikit tambahan, yaitu memutar badan, ya. Nah, anak-anak bisa lihat contoh berikut ini, ya. Bersiap dulu, kemudian memutar badan dan mengayunkan tangan. Kita ulang lagi satu kali anak-anak untuk gerakan memutar badan dan mengayunkan tangan, ya. Bersiap, ya. Lalu tangan diayun sambil memutar badan seperti ini. Nah, begitu anak-anak, ya, untuk jenis variasi gerakan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk jenis variasi gerakan yang ketiga, yaitu menekuk dan mengayunkan tangan. Seperti apa itu? Ya, caranya juga hampir sama dengan variasi gerak yang pertama tadi dan yang kedua. Nah, yang ketiga ini ditambahkan dengan menekuk tangan. Seperti apa itu? Anak-anak bisa lihat contoh berikut ini, ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan menekuk tangan, ya, sebelum anak-anak mengayunkan tangannya. Kita ulangi lagi satu kali anak-anak untuk gerakan menekuk dan mengayunkan tangan, ya. Jadi anak-anak mengayunkan tangan sambil memutar badan. Kemudian ada posisi atau tahap di mana tangan anak-anak menekuk seperti ini. Tekuk, nah begitu. Nah, semua gerakan ini adalah gerakan dasar non-lokomotor yang bisa diterapkan pada gerakan melempar bola anak-anak. Ya, tentu pada permainan bola kasti. Nah, jadi anak-anak agar bisa melempar bola kasti dengan baik, anak-anak bisa melakukan latihan gerak non-lokomotor ini, ya. Jadi setelah ini, anak-anak bisa melakukan gerakan ketiga variasi gerakan tadi, ya, dengan tambahan bola atau menggunakan bola juga boleh, ya. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini mengenai gerak non-lokomotor pada permainan bola kasti. Apakah sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Baik, jika bisa dimengerti sekarang, semoga bermanfaat, ya. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti itu anak-anak. Jika anak-anak ada kesulitan terkait dengan materi hari ini, atau bisa ditanyakan kepada Pak Guru di kolom komentar, atau anak-anak bisa langsung bertanya kepada Pak Guru, dan anak-anak silahkan isi daftar hadir di kolom komentar, ya, dengan menyebutkan namanya. Seperti itu anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, ya. Begitu anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat, salam BPJOK.